Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai lagi di pertemuan ke-12, yaitu materi deployment diagram dalam UML. Ini adalah diagram yang selanjutnya setelah collaboration dan setelah state chart diagram. Oke, next. Deployment diagram, dia adalah berupa diagram yang menggambarkan detail bagaimana suatu komponen dideploy, atau deployment diagram itu menggambarkan infrastruktur sistem, atau bisa dikategorikan ini kita akan menggambarkan perangkat keras atau hardware dari suatu, bisa mesin, bisa server atau piranti apapun dalam bentuk hardware. Jadi bagaimana kemampuan jaringan pada lokal tersebut seperti spesifikasi server dan hal-hal yang bersifat fisik. Nah, sebuah node adalah kita katakan dia sebagai server atau workstation atau piranti keras yang digunakan untuk mendeploy. Nah, jadi biasanya deployment diagram ini kita gunakan jika kita akan merancang suatu judul-judul penelitian yang berbau-bau jaringan, atau misalnya client server, berbasis client server dan bukan berbasis desktop. Jika untuk menggambarkan client server ini wajib pakai deployment diagram dan komponen diagram. Nanti untuk minggu depannya kita akan mempelajari apa itu komponen diagram. Jadi deployment diagram digunakan untuk melayani permodelan hardware yang digunakan untuk implementasi sistem dengan asosiasi antara komponen-komponen tersebut. Kita lihat juga sini simbol-simbolnya. Simbol-simbolnya ada package. Di sini package merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih node. Kemudian ada node-nya. Node itu bisa mengacu pada perangkat keras hardware. Jadi kalau digambarkan satu hardware biasanya satu node. Kemudian node ini tidak dibuat untuk software. Jadi kalau untuk menggambarkan software dia nanti pakainya komponen diagram. Kemudian ada asosiasi kebergantungan. Kemudian juga ada link. Nah, ini salah satu contoh bagaimana deployment diagram ditunjukkan untuk hardware yang digunakan untuk jaringan kantor kecil. Kita lihat di sini. Ada application node terhubung dengan application server. Kemudian di sini ada database client. Nah, ini lihat perbedaannya. Kalau software dia akan digambarkan dengan komponen. Tapi kalau hardware dia akan digambarkan node seperti ini. Nah, application server, piranti keras, akan terhubung dengan workstation, kemudian akan terhubung dengan printer. Nah, ini contoh untuk composite diagram. Composite diagram pemecahannya seperti ini. Minggu lalu sudah diterangkan. Jadi jika ada database software, ada student, kemudian ada seminar, ada enrollment, ada course, kemudian di-enroll dalam seminar. Bagaimana sih penggambaran suatu deployment diagramnya? Nah, kita hanya terhubung, yang hanya kita perhitungkan adalah piranti atau perangkat kerasnya atau hardware-nya. Jadi kita hanya menyediakan 3 hardware, client browser, dan client browser. Nah, ini bisa kita beri nama client browsernya apa, atau misalnya workstation A, workstation B, atau workstation C jika suatu jaringannya luas. Nah, ini untuk contoh pemakaian deployment diagram yang terhubung dengan beberapa PC dan printer. Nah, ini printer yang sudah terkoneksi, terswitch dengan modem. Ini digambarkan bukan node tapi komponen karena di dalamnya ada software juga. Ada printer, ada switch, ada modem, kemudian masing-masing node itu kita gambarkan dengan PC 4, PC 5, PC 1, PC 2, PC 3, dan server. Nah, ini simbolnya kita pakai node untuk deployment diagram. Tuh. Kemudian ini contoh lain untuk deployment diagram. Jadi perhitungannya berarti ada berapa perangkat keras di sini? Berarti ada 4 perangkat keras nih. Ada 4 perangkat keras, yaitu PC sendiri, kemudian terkoneksi dengan application server, kemudian terkoneksi juga ke dalam node application server, kemudian terkoneksi juga dengan web server. Nah, masing-masing node ini digambarkan
bisa personal komputer, kemudian di sini application server dengan software yang berbeda. Kemudian ini juga servernya berbeda dan web servernya sebagai klien. Jadi masing-masing node itu piranti perangkat keras akan terhubung dengan software yang digambarkan dengan komponen diagram di dalamnya. Nah, ini juga contoh pemakaian deployment diagram. Nah, ini ada aktornya user, kemudian terhubung dengan node, satu node web browser, kemudian ini terhubung dengan dua node besar. Node yang pertama itu ada MySQL database, ada komponen piranti perangkat lunaknya digambarkan dengan komponen diagram. Nah, yang deployment, yang mana yang disebut deployment diagramnya? Nah, ini yang node. Jadi bujur sangkar 3 dimensi ini node. Kemudian node berikutnya adalah ada web server dengan di dalamnya terkoneksi banyak beberapa piranti perangkat lunak. Ada presentation layer atau web interface, ada database interface, kemudian ada log filenya. Nah, dua node ini bisa terhubung oleh web browser, kemudian dapat diakses oleh si usernya. Begitu untuk gambaran deployment diagram. Berikutnya yang lain adalah seperti ini. Sebenarnya untuk menggambar deployment diagram cukup sederhana. Jadi hanya memerlukan node-node saja, dan node-node itu digambarkan piranti perangkat keras, elemen di dalamnya sebagai piranti perangkat lunak atau software. Nah, kalau hanya menggambarkan hardware saja, kita langsung ke memakai node. Berapa node nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini ada hub, ada PC1, PC2, ada server, ada smartphone. Jadi semuanya terhubung ke dalam area LAN. Bayangkan jika kita di kampus terhubung dengan wifi kampus. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Ada yang koneksi ke PC, ada yang terkoneksi dengan handphone kita, kemudian ada servernya, kemudian dihubungkan dengan hub. Nah, ini contoh lain untuk deployment diagram. Nah, ini juga contoh lain. Kalau sudah, kita coba praktek untuk bagaimana sih menggambarkan deployment diagram di aplikasi. Kita buka. Nah, kita buka aplikasi IE-nya seperti biasa. Setelah terbuka, kita create new project. Create new project, kemudian seperti biasa namakan dia latihan deployment diagram. Sudah. Kalau sudah kita checklist bisnis, proses, use case, kemudian deployment juga kita checklist, kemudian oke. Oke, kita sudah berada di file deployment diagram. Kemudian kita buka project browser, kemudian new diagram. Kita aktifkan dulu. Nah, ini klikkan use case-nya dulu. Nah, ini kita milih dulu ML behavior, struktural apa behavior. Nah, dia adanya di struktural. Klik deployment, kemudian ini kita beri nama diagram deployment 1. Oke. Nah, ini sudah terbuka. Kalau sudah, kita akan coba membuat yang paling mudah, yaitu ini. Nah, kita akan membuka client browser, kemudian kita coba akan membuat 3 node yang terhubung untuk deployment yang paling sederhana. Balik lagi ke aplikasinya. Nah, kita lihat di sini toolsnya. Di deployment ada node, ada device, ada execution, komponen, interface,
artifak dokumen, artifak deployment specification sama package. Karena tadi kita memerlukan 3 node client browser, kita klik ini node, klik and drag. Nah, ini kita kasih nama client browser, kemudian oke, kemudian kita tarik asosiasi, tarik, klik, pilih node, pilih association, client browser lagi, oke, kemudian kita butuhkan untuk dirapihkan, tarik lagi untuk ke client browser berikutnya. Nah, kalau sudah, kita jadi untuk yang paling sederhana untuk deployment diagram 1. Nah, ini cara membuat yang paling sederhana untuk deployment diagram seperti ini. Nanti tinggal dikasih nama. Tuh. Kita sudah selesai, kemudian kita berikutnya akan membuat yang lain, diagram yang lain. Diagram yang lain kita buka layer baru untuk new diagram. Kemudian deployment diagram kita kasih nama latihan deployment 2. Oke. Nah, ini tadi yang pertama, ini yang kedua. Kemudian kita akan bikin yang agak banyak. Nah, kita bikin yang ini ada komponen diagram terhubung ke switch, ke modem, ke server ya. Printer, pakainya dia tadi pakainya komponen. Click and drag. Nah, ini ada printer. Oke. Kemudian ini kita ke komponen juga, komponen pilih komponen association, kemudian switch, kemudian kita lihat lagi tadi modem, masih komponen, modem. Oke. Setelah modem terhubung ke server. Nah, ini kita hubungkan ke node server, bukan komponen lagi tapi node association server. Oke. Nah, ini berbeda ya. Jadi ini kita gambarkan untuk deployment. Nah, ini untuk komponen-komponen kecilnya. Kemudian kita kasih masing-masing node-nya ada di bawah 3 PC, yang ini PC yang 2 PC. Berarti kita selesaikan ini node, ada node ini PC 1, kita hubungkan ke sini. Nah, kemudian node lagi untuk PC 2, kita geser, cancel, kemudian PC 3 sini. Kita hubungkan lagi dengan association. Nah, ini baru PC 3, kemudian di atasnya ada PC 4 dan PC 5. Kita ambil node lagi untuk PC 4. Kita hubungkan lagi ke switch. Node association, cancel. Wah, ini kebanyakan.
Nah, oke, kemudian node untuk PC 5. Kita rapikan dulu. Kita klik garis sampai association. Nah, sudah selesai. Jadi ini adalah merupakan gambar untuk deployment diagram. Sekian untuk pertemuan kali ini untuk pembuatan diagram deployment diagram dalam UML. Kita lanjutkan lagi untuk diagram berikutnya minggu depan. Selamat mencoba untuk tugas yang akan diberikan. Terima kasih.